Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek, Paroki Santo Yosep Ayawasi, mengadakan ibadah penciuman salib yang dipimpin langsung oleh Pastor Rekan Stasi Santo Paulus Kumurkek, RD Franciscus Katino PR pada Jumat, 18 April 2025, pukul 15 WIB. Ibadah berlangsung di Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek, Kabupaten Maibrat, bertepatan dengan waktu yang diakini sebagai saat wafatnya Yesus Kristus. Perayaan misa yang berlangsung dengan penuh hikmat dan suasana khusyuk ini dihadiri oleh ratusan umat dari dua lingkungan, yakni lingkungan Santa Monica dan lingkungan Santo Agustinus. Kehadiran umat mencerminkan semangat iman dalam mengenang sengsara dan wafat Kristus melalui prosesi penciuman salib. Dalam khotbahnya, Pastor Franciscus Katino menegaskan bahwa Yesus yang disalibkan secara terbuka oleh bangsa Yahudi dianggap sebagai pendosa dan penjahat, padahal sesungguhnya ia adalah pribadi yang suci dan merupakan juru selamat bagi seluruh umat manusia. Ini adalah simbol penghinaan. Salib yang merupakan simbol kehinaan itu, diubah oleh Yesus menjadi tahta kemuliaan. Salib yang tadi disimbol orang-orang berdosa inilah diubah oleh Yesus bahwa melalui salib inilah jalan keselamatan. Ungkapnya dalam homili tersebut. Pastor Franciscus melanjutkan bahwa kebesaran Kristus terletak pada pengorbanannya yang total di kayu salib. Inilah kebesaran, inilah kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita semua adalah manusia-manusia berdosa. Jelasnya. Ia juga mengajak umat untuk menyadari makna terdalam dari salib, bahwa kayu salib bukan sekadar kenangan akan penderitaan masa lalu, melainkan menjadi tanda kehadiran Allah yang menyatu dalam penderitaan manusia. Semua orang mau tidak mau pasti mengalami yang namanya penderitaan itu sendiri, tetapi di balik penderitaan itu ada sesuatu nilai untuk memurnikan kehidupan kita, terangnya. Dalam homilinya, Pastor Franciscus menyinggung kisah Ayub yang tetap setia dan rendah hati dalam menghadapi penderitaan yang berat. Artinya bahwa kita dalam menghadapi penderitaan harus mengikuti kisah seorang Ayub. Dia bukan berpaling dari Tuhan tetapi justru dia bersimpuh dan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, ujarnya. Sebagai penutup homili, Pastor Franciscus mengajak seluruh umat untuk tidak memandang salib hanya sebagai simbol penderitaan, tetapi sebagai lambang kemenangan dan kasih Allah. Ia menegaskan bahwa setiap orang dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya demi menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersama-sama melalui peristiwa hari ini, kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Ketika kita ingin menjadi pelayan dan menjadi orang besar perlu membutuhkan pengorbanan, kita jadikan tangan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tutupnya penuh harapan. Itu melihat, inilah pendosa, inilah penjahat, maka ia disalibkan di tempat itu. Maka penyaliban itu adalah di tempat umum, supaya orang melihat bahwa inilah penjahat-penjahat, orang-orang yang berdosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang disalibkan itu adalah orang yang hina, dan itu disimbolkan dengan melucuti seluruh pakaiannya. Ini adalah simbol penghinaan. Manusia ditelanjangi di depan umum, bukan ditutupi, ditelanjangi di tempat umum, dan kemudian dipajang di depan umum dengan tangan terlentang di atas kayu salib. Ini adalah simbol penghinaan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa yang terjadi pada hari ini, yang peristiwanya terjadi 2000 tahun lebih pada waktu itu, di dalam diri Yesus. Salib yang adalah simbol penghinaan itu, salib yang menjadi simbol kehinaan untuk mempermalukan orang, simbol penjahat, diubah oleh Yesus menjadi tahta kemuliaan. Salib yang tadinya simbol orang-orang berdosa diubah oleh Yesus. Melalui salib inilah jalan keselamatan. Maka
Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi, dianggap sebagai pendosa dan penjahat kelas kakap. Tetapi sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang besar, orang suci. Kalau kemarin kita berbicara tentang big men, orang-orang besar, kita semua berharap untuk menjadi orang besar. Dan disitulah letak kebesaran dari Yesus yang kita imani itu. Kebesarannya adalah mengorbankan dirinya di kayu salib, menumpahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Inilah kebesaran, inilah kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salib yang tadinya menjadi tanda kehinaan menjadi tanda kemuliaan. Dan semuanya itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita adalah manusia berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, bukan berarti dia menyerahkan nyawanya dalam kekalahan atau kegagalan. Misi Yesus tidak gagal, walaupun dia mengatakan sudah selesai, dan kemudian dia wafat. Tetapi justru melalui peristiwa inilah misi Yesus semakin berkembang, misi Yesus semakin bertumbuh untuk membawa penebusan bagi kita manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, makna salib bagi kita semua, kita harus menyadari salib bukan sekedar kenangan akan penderitaan masa lalu, tetapi tanda kehadiran Allah dalam penderitaan manusia. Kita manusia yang hidup saat ini banyak mengalami yang namanya penderitaan. Semua orang mau tidak mau mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukan menjadi sesuatu yang mematikan kita. Maka seorang teolog mengatakan, seorang Francis Bogan, dia mengatakan the suffering is unwanted blessing. Penderitaan itu adalah berkat yang tidak kita harapkan. Artinya apa? Suffering is unwanted blessing. Bahwa penderitaan, di balik penderitaan itu ada sesuatu nilai untuk memurnikan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat untuk mencapai kemuliaan itu seringkali dibarengi juga dengan penderitaan. Yesus untuk menyelamatkan manusia, dia harus berkorban menderita. Kita belajar dalam Perjanjian Lama, misalnya kisah Nabi Ayub. Kalau membaca kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub, kita bisa melihat dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagi orang-orang Israel, orang yang terberkati itu adalah orang yang kaya, punya kekayaan banyak, hartanya yang banyak, punya anak yang banyak, terutama laki-laki, lalu punya juga pekerja, hamba-hamba atau budak-budak. Ini adalah orang yang terberkati. Tetapi pada waktu itu Ayub mengalami penderitaan luar biasa. Seluruh hartanya
habis, hilang, dicuri. Lalu kemudian semua anaknya mati, hamba-hambanya pergi. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu saudari, ujian Tuhan ini diterima Ayub dalam semangat kerendahan hati. Pada saat menghadapi penderitaan, pada saat mengalami kesulitan hidup, Ayub tidak memberontak walaupun diganggu oleh teman-temannya, digoda oleh temannya dan istrinya sendiri untuk menghujat Tuhan. Tetapi Ayub sama sekali tidak menghujat Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan, Ayub bukan berpaling dari Tuhan, tetapi justru dia bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Dia merendahkan diri. Bukan hanya itu saja yang bilang, Ayub mengalami penyakit kulit yang mengerikan dan menjijikkan. Kulitnya sampai dia memegang ini untuk menggosok-gosok kulitnya, keluarkan kulitnya. Ayub mengalami penderitaan, tapi ketika ia mengalami penderitaan, ia menerima penderitaan itu dengan rendah hati dan mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, suffering is a blessing. Maka kita juga mau diajak untuk melihat, bisa jadi kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang penuh dengan penderitaan. Kita memikul salib yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, di atas salib itu Tuhan hadir. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang menderita sendirian. Ia tetap bersama orang-orang yang mengalami penderitaan. Ia tetap bersama dengan orang-orang yang mengalami kesulitan. Ada seekor anak kram. Dia berteriak kesakitan ketika pasir masuk ke dalam tubuhnya. Dia teriak, "Mama, sakit, sakit mama." Karena ada pasir yang masuk ke dalam tubuh kram. Tahu kram ya? Kalau mamanya bilang, "Nak, tahan, oleskan liurmu supaya lebih." Maka dia mengeluarkan air liurnya. Dia bertahan dari kesakitan, terus dia keluarkan. Akhirnya dari hal yang menyakitkan itu dan tubuh kram itu keluarlah apa yang namanya? Apa? Mutiara. Itu. Jadi penderitaan kita persembahkan kepada Tuhan yang bersalib, dia akan keluar sebagai mutiara. Ayub yang menderita, pada akhirnya dia tumbuh menjadi seperti emas. Seluruh kekayaannya yang bilang berlipat ganda masuk ke dalam kehidupan. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari, salib bukan hanya sebagai simbol penderitaan, tetapi salib juga adalah simbol kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita bersama-sama melalui peristiwa hari ini kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Ketika kita ingin menjadi pelayan, menjadi orang besar seperti kemarin saya mengatakan, itu membutuhkan korban. Kita berkorban. Kita jadikan tangan-tangan kita ini menjadi berkat. Bukan tangan-tangan yang mengalirkan dosa, membuat dosa, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga peristiwa hari ini Yesus wafat di kayu salib menjadikan kita semua juga semakin bertekun dalam iman. Di dalam salib itu Allah hadir. Di dalam salib itu kita sedang berjalan menuju pada kemuliaan. Mari kita hening sejenak.